contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran yang menunjukkan kegemaran siswa. Ya, ada 300 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Nah, banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah, yang ditanya hanya drama. Nah, gimana caranya? Kita lihat dulu nih. Yang diketahui dalam bentuk persen. Nah, kita belum tahu dramanya ini ada berapa persen. Kita ingat, kalau utuh, gitu ya, satu kesatuan, maka totalnya adalah 100%. Maka langkah pertama adalah kita tentukan dulu dramanya ada berapa persen. Ya, persen drama. Persen drama berarti adalah 100%, karena totalnya 100% ya, dikurangi yang lainnya. Ada 13, ada 10, ada 30, ada 20, ada 12. Nah, berarti 100%, dalam persen juga ya, dikurangi 23, 53, 73, 83, 85, dikurangi 85%. Maka yang dramanya ada 15%. Oke, udah selesai belum? Yang ditanya banyak siswanya. Nah, total siswanya ada 300 siswa. Maka yang mengikuti ekstrakurikuler drama ya jumlah siswa yang ikut drama ya 15%, 15/100 dikali 300 siswa. Nah, oke, ini boleh disederhanakan. Coret, 15 kali 3, 45 orang. Maka yang ikut ekskul drama ada 45 orang. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Masih tentang diagram lingkaran. Nah, ini ada data banyak pelajar di suatu kelurahan. Nah, jika banyak pelajar seluruhnya 10.800 orang, maka banyak pelajar dengan tingkat SMP ada berapa? Nah, mirip sama kayak tadi, tapi kalau tadi dalam persen, ini dalam derajat. Nah, SMP-nya belum ketahuan nih berapa derajat. Kita ingat, satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Maka langkah pertama kita cari dulu berapa derajat nih si SMP gitu ya. Maka SMP-nya itu karena total semua 360, maka 360 dikurangi. Nah, semua angka itu ada 42, ada 40, ada 36, ada 32, ada 84, ada 56. Nah, ini berarti SMP-nya ada 360 dikurangi 82, 88, 116, 2 tambah 6, 8, 10, 14, 20, 2, 6, 10, 13, 16, 24, 29. 290 derajat, bener ya? Terus, mana tadi? Berarti ini kita kurangin sama dengan 70 derajat. Oke? Lalu untuk tahu jumlah siswanya, banyak pelajarnya, pelajar SMP berarti 70 derajat per. Nah, pernya itu adalah 360 derajat karena total seluruhnya 360 derajat dikali 10.800. Nah, ini boleh kita sederhanakan. 108 dibagi 36 itu 3. Maka 3 dikali 7, 21. Tambahin nolnya 2, jadi 2.100 orang. Oke, maka jumlah pelajar SMP ada 2.100 di kelurahan tersebut. Oke, bisa ya? Gampang ya? Kita lanjutkan contoh berikutnya. Ini ada diagram batang. Nah, ini ada sobekan koran nih, ceritanya sobekan koran ini diambil dari soal UN ya. Sobekan koran memuat data pengunjung perpustakaan berupa gambar diagram batang. Jika diketahui jumlah pengunjungnya selama 5 hari ini ada 200 orang, maka jumlah pengunjung di hari Rabu itu berapa? Nah, ini kesobek nih, nggak tahu kan berapa ini sampai berapa.
Nah, tapi kita tahu totalnya 200 orang. Nah, 200 orang ini dari mana? 200 orang itu berarti pengunjung di hari Senin, ditambah di hari Selasa, tambah Rabu, tambah Kamis, tambah Jumat. Nah, kita cek dulu nih, Senin ada berapa sampai hari Jumat ada berapa. Ya, ini tulis di sini aja. Pertama, Senin. Nah, Senin ada di tengah-tengah antara 40 dan 50, berarti Senin ada 45. Selasanya ada 40. Kamisnya ada 30. Jumatnya ada 20. Nah, maka bisa kita hitung. Jumlah pengunjung di hari Rabu, nah, berarti totalnya tadi 200. 200 dikurangi jumlah pengunjung di hari lainnya. 45 tambah 40 tambah 30 tambah 20. Sama dengan 200 dikurangi 85 135 ya. 135. Sehingga di hari Rabu pengunjungnya ada 65 orang. Gitu ya. Bisa ya, mudah. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini masih diagram batang juga. Ya, diagram data produksi padi di daerah dari tahun 2010 sampai 2014. Nah, selisih produksi padi 2 tahun terakhir. Nah, 2 tahun terakhir itu berarti yang mana? Oh, 2 tahun terakhir berarti yang ini nih, 2013 dan 2014. 2013 ada berapa? Oh, ada 200. Ya, ada 200. 2014 ada 300. Yang ditanya selisih. Ya udah, berarti tinggal kita kurangi. Selisihnya adalah 300 dikurangi 200. Berarti sama dengan 100. Dalam apa? Ton. Ya, di sini diketahui bahwa satuannya hasil produksinya adalah dalam ton. Tuh, mudah ya? Gampang. Makanya teliti aja melihat ininya, diagramnya. Ya, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, ini ada dalam bentuk diagram garis. Ya, ini juga soal UN nih. Parto minum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan darah nih, minum nih, ya. Lalu grafik di samping ini memperlihatkan banyaknya obat pada saat itu beserta banyaknya obat dalam darah Parto setelah 1, 2, 3, dan 4 hari. Nah, jadi setelah 1 hari obatnya di sini, setelah 2 hari di sini gitu ya. Berapa banyak obat yang masih tetap aktif pada akhir hari pertama? Oh, ini nggak pakai ngitung, kita cukup melihat saja. Akhir hari pertama tuh yang mana? Ini kan hari pertama nih. Ya, ini hari pertama. Ya, kita lihat di hari pertama ini adanya di mana? Oh, di sini. Nah, ini berapa? Gitu ya. Kalau kita tinggal lihat mah berarti ini posisinya ada di ya, sekitar ambil ini, karena kalau teliti ya, kalau kita mau perjelas ya. Ini kalau di UN soalnya soal pilihan ganda nih. Jadi ada pilihannya. Yang jelas dia di atas 40 ya. Di atas 40 tapi masih di bawah 50. Di atas 40 dikit. Berarti kurang lebih ada 41 atau 42 miligram. Gitu ya. Jadi ini kalau di pilihan ganda sih tinggal kita lihat nanti pilihannya ya. Cuman karena ini tidak cantumkan pilihannya, maka dikira-kira aja ya. Karena dia di atas 40, maka kira-kira 41 atau 42 lah. Gitu. Oke? Jadi tinggal melihat aja nih, nggak pakai ngitung ya. Tinggal kita lihat saja. Oke, coba satu soal lagi. Nah, ini diagram garis masih ya. Ini ada data suhu badan Cinta selama seminggu. Ya, jadi Senin sampai Minggu ini suhu badannya seperti ini. Penurunan suhu tertinggi terjadi pada hari. Nah, kalau mau lihat penurunan, maka kita harus tahu dulu suhu awal sama suhu akhirnya. Jadi perbedaannya ya. Sebelum kita tentukan, kita lihat dulu mana sih yang turun. Kalau kita lihat Senin ke Selasa naik ya. Selasa ke Rabu naik. Yang turun itu kan dari Rabu ke Minggu. Kalau hanya mau melihat sekilas ini bisa.
penurunan suhu tertinggi itu kan kita lihat aja mana penurunannya yang paling curam. Nah, kalau kita lihat ini otomatis nih yang paling curam ini. Maka penurunannya suhu tertinggi adalah di hari Kamis. Nah, ini dilihat dari bentuk grafiknya. Nah, kalau mau menghitung bagaimana, Miss? Bisa, boleh. Jadi tinggal kita tulis aja satu persatu. Seninnya ada berapa? Nah, Miss tuliskan di sini ya. Seninnya itu 33 derajat. Selasanya itu 35. Rabunya itu 39. Kamis 37. Jumat tetap 37. Sabtunya 36. Minggunya 35. Nah, sekarang kita cek dari Senin ke Selasa ternyata dia naiknya berapa? Naik 2. Selasa ke Rabu dia naik lagi, naiknya berapa? 4. Ya, naik 2, ini naik 4. Rabu ke Kamis turun berapa? Turunnya 2. Kamis ke Jumat dia konstan. Jumat ke Sabtu dia turun 1. Sabtu ke Minggu dia turun 1. Nah, di sini kelihatan ya bahwa penurunan tertingginya ada di sini. Berarti di hari Kamis. Jadi sama ya. Jadi kalau mau menjawabnya melihat saja dari bentuk grafiknya boleh. Mau benar-benar dihitung untuk memastikan juga bisa.